Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang kali ini akan memaparkan progres dari proyek kami, yaitu klasifikasi penyakit Alzheimer dengan menggunakan algoritma SGBoost dan Kinnears-Nichols. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Fadilati Zahra dengan NIM H1D023107 dan rekan saya. Saya Pangi Bintang Pradeniswa dengan NIM H1D022677. Saya Sarzi Bahoida dengan NIM H1D023044. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama ada planning. Yang kedua ada analisis, yaitu data visualization dan data preprocessing. Yang ketiga ada model construction, yaitu ada building model sama decision boundary visualization. Yang keempat ada model evaluation. Yang pertama yaitu planning, yaitu merencanakan apa saja yang akan dilakukan, menentukan dataset, serta model yang akan digunakan. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan kualitas hidup penderitanya. Diagnosis dini sangat penting untuk memperlambat perkembangan penyakit. Maka diperlukan suatu sistem berbasis machine learning yang dapat membantu dalam proses klasifikasi Alzheimer secara lebih akurat. Ada SGBoost, model SGBoost, yaitu gabungan dari beberapa decision tree, mengkombinasikan tree untuk membuat prediksi. SGBoost membangun tree secara berurutan. Setiap tree baru memperbaiki error yang dibuat oleh tree sebelumnya. Teknik yang digunakan yaitu gradient descent untuk mengurangi error. Dilakukan dengan memperbaiki residual error untuk tree sebelumnya, membuat prediksi dengan hasil probabilitas akhir. Baik, selanjutnya ada Kinnears-Nichols atau KNN, di mana KNN ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasikan adanya persamaan antara data baru dan lama. Kemudian, algoritma ini akan memasukkan data baru tersebut dalam kategori yang paling mirip dengan kategori yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, KNN menyimpan seluruh data lama dan mengklasifikasikan data poin baru berdasarkan kemiripan. Dalam KNN sendiri terdapat perhitungan jarak ketetanggaan menggunakan algoritma Euclidean. Mungkin bisa dilihat pada layar. Kemudian KNN bekerja berdasarkan pada jarak terpendek dari sampel uji ke sampel latih untuk menentukan KNN-nya. Kemudian diambil mayoritas dari KNN untuk dijadikan prediksi dari sampel uji. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean. Langkah-langkah untuk menghitung metode KNN, yang pertama adalah menentukan parameter K. Kemudian yang kedua menghitung jarak antara data training dan data testing. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar, di mana PI merupakan simple data atau data training, QI merupakan data uji atau data testing, dan I merupakan variable data, dan N adalah dimensi datanya. Yang ketiga ada mengurutkan jarak yang terbentuk, kemudian yang keempat menentukan jarak terdekat sampai urutan K, yang kelima memasangkan kelas yang bersesuaian, dan yang keenam mencari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan menetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi. Oke, kemudian itu ada tujuan kenapa kita menggunakan dua algoritma ini. Jadi kita ini kan akan semacam membandingkan antara algoritma yang sederhana dengan algoritma yang sangat kompleks, di mana KNN akan menjadi algoritma yang sederhana, sedangkan SGBoost akan menjadi algoritma yang sangat kompleks. Jadi nanti di machine learning itu ada istilah bias dan variance trade-off. Jadi ketika model yang kita buat itu terlalu terlalu sederhana ya, model kompleks yang terlalu sederhana, maka akan bisa terjadi underfitting. Terus sedangkan jika modelnya terlalu kompleks maka bisa terjadi overfitting. Jadi yang lebih optimal itu ya ada di bagian tengah-tengah ini, tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu sederhana. Jadi
modelnya bisa menggeneralisasi dataset dengan baik. Oke, kemudian step kedua itu kita analyze, yaitu kita melakukan exploratory data analysis dan data preprocessing. Salah satunya itu kita melihat correlation dari masing-masing variabel. Jadi ada beberapa yang mungkin negatif ataupun positif correlation antara variabel satu dan variabel lainnya. Kemudian kita akan melakukan model construction, di mana kita akan membuat model, ya pastinya membuat model KNN dan XGBoost. Lalu rencananya kita akan menggunakan decision boundary visualization. Namun ketika datasetnya terlalu besar, itu boundary-nya tidak terlalu terlihat bagus dan hasilnya juga buruk. Jadi kami masih berpikir apakah akan menambahkannya atau tidak. Kemudian kami akan melakukan model evaluation menggunakan confusion matrix, precision, recall, akurasi, dan advanced score. Oke, kemudian kita akan melihat kode dari model yang kita buat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan kode yang kami buat dari klasifikasi penyakit Alzheimer dengan algoritma XGBoost dan KNN. Oke, jadi kami menggunakan dua versi ya. Jadi yang pertama itu dari Google Colab dan yang satu ini dari Marimo. Jadi saya akan menjelaskan dari yang Marimo saja karena lebih interaktif di sini. Oke, jadi di sini kami melakukan exploratory data analysis. Nah, di sini ada beberapa data dan kolom-kolom yang tertera di sini seperti age, gender, dan BMI. Kemudian kita melakukan statistical summary. Di sini kita bisa melihat age ini ada berapa baris, lalu rata-ratanya berapa tahun. Kemudian maksimal ini umur paling tinggi ini 90 tahun, paling rendah ini 60 tahun. Oke, sebelum itu kami sudah mendeploy dari kode ini ke Hugging Face, jadi bisa diakses dari sini dan bisa dilihat juga dari kodenya. Oke. Kemudian untuk number of diagnosis for each label, jadi untuk dataset ini labelnya masih belum seimbang, jadi masih nanti akan kita seimbangkan dengan algoritma tertentu, misal seperti dump sampling atau oke. Lalu kita juga bisa melakukan scatter plot dari beberapa variabel tertentu untuk melihat korelasi, misal age dan systolic BP. Oke, ini hasilnya. Jadi kita bisa menyeleksi data yang akan kita lihat di sini. Umurnya berapa, gendernya apa, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa melakukan visualisasi dari kita yang buat sendiri. Misal age untuk Y-nya, sumbu Y-nya age, lalu untuk sumbu X-nya misal alcohol consumption di sini. Setelah itu tipenya itu bar chart dan colornya diberikan dari educational level. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian ada heatmap correlation. Di sini kita bisa melihat variabel-variabel memiliki korelasi tinggi ataupun korelasi berkebalikan atau korelasi negatif. Misal di sini diagnosis dengan memory complaints itu memiliki korelasi yang positif. Berarti nanti misal ada pasien, jika dia sering melakukan komplain tentang ingatannya, ada kemungkinan dia memiliki Alzheimer. Kemudian data preprocessing, di sini kita memisahkan data menjadi variabel X dan variabel Y. Kemudian membaginya menjadi training dan tes, dengan tes ukurannya 20% dan training 80%. Setelah itu konstruksi model kita menggunakan KNN dan XGBoost. Di sini kita bisa memilih jumlah neighbors dari KNN. Misal kita milih neighborsnya 3, maka akurasi yang dihasilkan adalah 68%. Lalu misal ketika neighborsnya ini 99, akurasi yang dihasilkan ini 73%. Kemudian misal jika kita neighbors ada misal di angka 29, maka akurasi yang dihasilkan ini 74%, gitu. Ini ada confusion matrix di sini, bisa terlihat dari sini saja.
KNN memiliki performa yang lebih buruk daripada Exibus. Kemudian ini untuk visualisasi akurasi, sini bisa terlihat ya Exibus lebih tinggi daripada KNN. Untuk Exibus sendiri ini akurasinya 94,88%, sedangkan KNN 73,95%. Jadi sekitar 95% dan 74% lah sekitar situ. Baik, mungkin sekian pemaparan progress project dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.